Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PSD atau Particle Size Distribution atau distribusi ukuran partikel dalam proses pengolahan mineral. Baik, pertama kita kenali dulu apa itu PSD atau Particle Size Distribution. Jadi analisis PSD ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik ukuran partikel. Jadi untuk menganalisis ukuran partikel sebelum diolah dan juga setelahnya. Kemudian dari analisis ini juga kita bisa melakukan analisis beneficial mineral atau bebasan mineral dari mineral-mineral pengotornya. Itu tentu saja dari proses penghancuran atau proses-proses kombinasi seperti crushing, grinding, dan milling untuk mendapatkan ukuran yang sesuai untuk kemudian diumpankan ke proses hidro atau pirometalurgi. Karena tentu saja kita tidak mungkin mengumpankan atau memasukkan batuan dalam ukuran besar itu ke dalam misalnya tangki leaching atau ke dalam ke dalam furnace untuk proses pirometalurgi dan sebagainya. Tentu saja ada proses penyesuaian ukuran untuk hidrometalurgi ataupun pirometalurgi dalam pengolahan mineral. Kemudian proses particle size di distribution ini itu sangat penting untuk menentukan kualitas dari proses grinding, proses-proses kombinasi, dan juga menentukan liberasi mineralnya. Kemudian screener atau pengayaknya itu, atau biasa kita kenal dengan siever, itu digunakan untuk mendapatkan data sebaran ukuran partikel pada sampel. Jadi itu tujuannya kenapa kita harus mempelajari atau memperdalam mengenai particle size distribution. Kalau kita lihat contohnya di sini, biasanya di lab kita juga ada pada skala laboratorium itu bentuknya seperti ini. Jadi dia terdiri dari motor penggeraknya di bagian bawah, kemudian ada frame-nya di bagian luar untuk mengunci masing-masing ship atau masing-masing ayakan tersebut. Kemudian di bagian bawah ini ada penampung paling akhir atau biasa kita kenal dengan pen. Jadi materialnya itu untuk melakukan proses particle size distribution, mengetahui analisis PSD-nya, materialnya itu kita masukkan dari bagian atas, kemudian pada shakernya ini atau motornya ini dia akan menggerakkan atau menggetarkan ayakan yang ada di atasnya. Kemudian material-material yang lebih halus, yang memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan ukuran shipnya atau ukuran ayakannya, dia akan lanjut dan turun sampai ke bawah sesuai dengan ukurannya. Apakah dia lolos, apakah dia bertahan. Bisa kita lihat contohnya di sini terdapat 4 buah ship ya. Pertama ship yang pertama itu lubangnya besar-besar, kemudian semakin ke kiri semakin mengecil. Jadi yang tertahan pada ship yang ukuran lubangnya ini besar itu ya tentu saja material yang memiliki ukuran yang sangat besar juga. Begitu seterusnya. Jadi yang lolos dari ship pertama ini dia akan tertahan, dan kemudian apabila ukuran materialnya itu lebih kecil dari ukuran lubangnya atau ukuran aperturnya, maka dia akan terus lolos sampai ke bawah. Itu kemudian kita lanjut mengenai shipnya. Jadi ayakannya itu dia terdiri dari yang memiliki lubang paling besar hingga lubang yang
paling kecil ya. Di sini ini yang paling besar, kemudian yang paling kecil, kemudian di bagian bawahnya itu ada tempat penampungannya atau pen dari material yang lolos dari ayakan yang paling kecil. Jadi disusun ayakannya ini sesuai dengan ukurannya. Jadi ukuran yang paling besar ini di atas, kemudian diikuti terus sampai ayakan atau sip yang memiliki ukuran lubang yang paling kecil. Kemudian ya, kalau kita lihat di sini bentuk anyamannya itu nanti kita akan pelajari. Dia jadi ada dua. Kalau ini yang single wire, ya, jadi bentuk anyamannya satu horizontal kemudian satu vertikal. Beda lagi kalau bentuk anyamannya dia terdiri dari twill whip ya, seperti ini. Twill whip itu jadi dua wire atau dua kabel itu dia akan menganyam dua kabel yang lain. Jadi twill whip ini biasanya dipakai untuk ayakan-ayakan yang memiliki nilai apertur atau ukuran lubangnya ini yang sangat kecil. Beda lagi, kita lihat di sini ada plain whip. Plain whip ini biasanya digunakan untuk ukuran-ukuran lubang apertur yang sedang. Kemudian apertur itu sendiri adalah jarak rentang ukuran dari lubangnya itu. Jadi berapa jarak horizontal dan juga jarak vertikalnya itu merupakan ukuran aperturnya. Kemudian untuk penyusunan apertur itu sendiri dia biasanya terdiri atau dibuat dengan dua macam susunan. Yang pertama itu dia segi 4 seperti ini ya. Dan kemudian ada juga yang dibuat lingkaran, menyerupai lingkaran. Kalau dia menyerupai lingkaran lubangnya itu, maka dia harus disusun seperti ini supaya ruang yang ada di dalam sheet atau dalam ayakannya itu terisi secara efisien. Kemudian ada ukuran lain yaitu ukuran mesh dalam particle size distribution. Jadi ukuran mesh ini adalah jumlah lubang untuk setiap 1 inci linear ayakan. Jadi semisal contohnya di sini, semisal jarak dari kiri ke kanan ini adalah 1 inci, jarak atas ke bawah ini adalah 1 inci, kemudian berapa nilai mesh dari ayakan tersebut? Ya, jadi nilai mesh dari ayakan tersebut adalah 9 mesh karena di dalamnya terdapat 9 lubang atau 9 apertur. Jadi itu dua ukuran dari ayakan dalam analisis PSB. Kemudian ini adalah ukuran-ukuran standar untuk masing-masing sheet. Ya, jadi ukuran standarnya itu biasanya interval untuk aperturnya itu adalah akar 2. Jadi setiap akar 2 dia itu dibuat apertur baru. Jadi misal di sini apertur yang paling besar itu adalah 1,05 inci. Ya. Jadi intervalnya akar 2, kemudian 1,05 ini dikurangi 2 menjadi 0,742. Oke. Kemudian itu untuk ini adalah ukuran apertur dalam satuan milimeter. Kemudian bagaimana konversinya menjadi mesh? Jadi dari apertur menjadi mesh. Jadi itu biasanya kita ambil atau kita referensi dari Taylor screen ini. Jadi memang sudah ada ukuran standar untuk masing-masing mesh dan juga ukuran aperturnya.
Jadi apabila aperturnya itu atau ukuran lubangnya itu misalnya di sini 0,991 mm ya, maka ukuran meshnya itu adalah 16. Jadi itu untuk ukuran standar dari masing-masing SIP atau masing-masing ayakan. Kemudian apa yang kita dapatkan dari analisis particle size distribution ini? Yang pertama tentu saja kita akan dapatkan distribusi frekuensi materialnya. Apa itu distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi itu adalah seberapa banyak material dengan ukuran tertentu. Ya, jadi biasanya diukur dengan fraksi massa atau persen massa. Kemudian kita juga bisa mengetahui distribusi kumulatif dari material yang kita ayak. Kemudian bagaimana dengan ukuran rata-rata partikel dan juga luas permukaan partikel? Nah, itu nanti akan ada hitungannya sendiri-sendiri. Dari particle size distribution ini, dari hasil analisisnya itu, kita bisa menentukan energi untuk proses kombinasi. Jadi, berapa daya yang dibutuhkan untuk mengkombinasi atau mengecilkan ukuran material dari produk, dari umpan menjadi produk, itu berapa energinya. Nah, tentu saja dari pengestimasian energi ini, kita bisa melakukan proses efisiensi pada proses pengayakannya. Jadi biasanya data yang kita dapatkan ya, dalam setiap analisis PSD itu adalah ukuran meshnya, tentu saja ukuran meshnya itu mesh berapa saja yang kita pakai ayakannya, dan juga massa partikel yang tertahan pada mesh tersebut. Jadi W ini adalah massa partikel yang tertahan pada mesh nomor 3 atau ukuran mesh 3. Ya, plus di sini menandakan bahwa W1 ini adalah dia tertahan pada pengayak dengan ukuran mesh 3. Kemudian W2 di sini artinya di sini ukuran meshnya min 3 plus 4. Artinya partikel pada W2 ini dia lolos pada ayakan yang ketiga, maka dari itu dia diberi tanda minus di sini, tetapi tertahan pada mesh, ukuran mesh 4. Ya, jadi ada rentang ukuran di sini antara mesh 3 dan mesh 4 untuk partikel yang kedua, atau material W2. Jadi W1 sampai W6 ini merupakan massa partikel yang tertahan pada suatu rentang ukuran tertentu. Kebalikannya, di sini kita lihat ukuran meshnya itu adalah minus 20. Artinya bahwa partikel W6 ini adalah partikel yang lolos hingga sampai ke penampungan paling bawah atau lolos hingga ke pen. Jadi dia lebih halus daripada SIP atau pengayak yang paling halus atau yang paling kecil ukuran aperturnya. Kalau kita lihat perhitungannya di sini, jadi tadi kita sudah dapatkan ukuran meshnya, kemudian kita konversi dulu ke milimeter, ukuran mesh tadi. Jadi untuk mengkonversinya ini tadi kita memakai tabel dari Tyler tadi ya. Kita lihat misal di sini mesh size-nya 3 ya. Ukuran mesh 3 itu dia ada di mesh number nomor 3 itu ada di sini ya. Jadi kalau kita konversi ke milimeter itu sekitar 6,68 mm. 6,68 mm ya. Jadi kita dapatkan konversinya dari situ. Dari ukuran mesh ini kita ubah ke milimeter terlebih dahulu. Begitu juga untuk yang tadi
min 3 plus 4, min 4 plus 6. Ini merupakan rentang, jadi mesh size-nya untuk yang 4, ini tentu saja dia rentang ukurannya itu akan lebih kecil dari mesh yang plus 3. Karena kita ketahui bersama bahwa tadi satu mesh itu adalah banyaknya lubang atau banyaknya apertur dalam 1 inci linear. Jadi semakin besar mesh-nya, maka ukuran aperturnya itu dia akan semakin kecil. Jadi rentangnya kita tuliskan di sini delta D atau rentang ukurannya. Kemudian kita cari ukuran rata-ratanya. Tentu saja dari data rentang ukuran yang kita konversi dari mesh tadi 4,699 dan 6,68, kita cari rata-ratanya. Kemudian dicari fraksi masanya. Fraksi massa ini tentu saja massa yang tertahan pada ayakan tersebut dibagi dengan massa total yang kita masukkan. Kemudian untuk mencari frekuensi dari material yang kita lakukan PSD analisis, itu bisa kita cari dengan membagi fraksi massa yang kita dapatkan sebelumnya dibagi dengan delta D atau dibagi dengan rentang ukurannya. Jadi rentang ukurannya misal di sini delta D2, berarti ya selisih antara 4,6 dan 6,68, ya sekitar 2, sekian atau 1,9 sekian. Maka kita dapatkan frekuensi untuk rentang ukuran tersebut. Nah, kemudian apabila kita berbicara tentang frekuensi, maka dari data frekuensi ini juga kita bisa menentukan apakah ukuran dari material tersebut homogen atau memiliki ukuran yang sama atau heterogen, ya, memiliki rentang ukuran yang sangat lebar, ya. Jadi kalau heterogen itu ukurannya rata dari kecil hingga besar. Tidak ada suatu rentang ukuran tertentu yang memiliki massa yang paling tinggi. Ya, tentu saja data ini akan memberikan kita informasi tentang rata-rata ukuran material yang kita ayak. Kemudian standar deviasi dan juga skewness. Kemudian dari data frekuensi tersebut, kalau kita lihat secara visual menggunakan grafik, ya, dia bisa kita asumsikan seperti ini. Yang biru dan yang kuning, ini kira-kira mana yang lebih homogen ukurannya. Tentu saja yang biru, karena kalau kita lihat frekuensi dari material pada kurva biru ini, itu dia berada atau memusat pada satu ukuran tertentu. Jadi tidak menyebar seperti kurva yang berwarna kuning. Jadi itu untuk menentukan homogen atau tidaknya satu material dibandingkan dengan material yang lain. Kemudian dari data frekuensi juga kita bisa menentukan apakah dia distribusinya itu normal, ya, kira-kira frekuensi yang paling besar itu berada di tengah-tengah atau ukuran yang sedang. Apakah frekuensinya itu dia frekuensi yang paling tinggi itu berada pada diameter partikel yang sangat kecil atau yang lebih kecil, maka bentuk grafiknya akan seperti ini. Kemudian apakah distribusi frekuensinya itu dia bimodal. Bimodal ini artinya material tersebut tersebar ke dalam dua rentang ukuran yang paling major atau yang paling banyak. Contohnya di sini mode pertama, ya, mode pertama itu dia
frekuensinya sangat tinggi, kemudian berada pada diameter partikel yang kecil. Kemudian ada puncak lain di sini yang berada pada ukuran partikel yang lebih besar. Artinya dia memiliki dua puncak frekuensi untuk satu material. Oke. Kemudian contohnya, jadi ada dua sampel, sampel A dan sampel B. Itu kita ayak dari ukuran size ya setengah sampai 400. Ternyata di sampel A itu dia sampai ukuran 20, itu ternyata tidak ada yang tertahan. Tidak ada yang tertahan di sini. Tapi untuk sampel B, kumulatif weight-nya, jadi kumulatif weight-nya ini adalah sampel yang tertahan, sampel kumulatif yang tertahan dari shift yang paling atas ditambah dengan shift atau ayakan-ayakan yang di bawahnya. Jadi kalau kita berikan penggambaran, nah, jadi untuk kumulatif sendiri itu dia berada pada kumulatif weight itu adalah berat yang diukur dari akumulasi dari beberapa shift. Jadi untuk misal pada ukuran setengah tadi ya, ukuran setengah mesh itu berarti shift atau ayakan yang paling atas saja ukuran massa partikelnya. Kemudian untuk ukuran satu mesh itu berarti kan dia ayakannya ada di sini. Tapi ukuran massa partikel untuk kumulatif itu berarti tambahan dari massa yang tertahan di ayakan atasnya ditambah dengan massa yang tertahan pada ayakan tersebut atau pada ayakan satu mesh tersebut. Jadi itu maksud dari kumulatif weight tersebut. Oke. Jadi pada sampel B untuk ukuran setengah mesh itu ternyata yang tertahan nih 1,94. Kemudian kumulasi distribusi kumulasi tertahan pada sampel B ini pada ukuran 3/8 mesh itu ternyata naik menjadi 4,73. Berarti yang nilai 4,73 ini adalah nilai yang tertahan pada mesh setengah atau 1,94 ditambah dengan sisanya, ditambah dengan mungkin 2, berapa ya, 4,73 dikurang 1,94 ditambah dengan 2,8 mungkin ya, seperti itu. Jadi kumulasinya. Begitu juga sampai ke bawah. Sampai di sini contohnya ukuran meshnya itu sampai 400 yang paling halus. Jadi kalau kita ukur atau lakukan analisis particle size distribution, jadi yang pertama kita tadi kan mendapatkan data ukuran ayakan yang dipakai ya, di paling kiri ini. Kemudian kita ubah menjadi ukuran aperture, dari mesh kita ubah menjadi ukuran aperture menggunakan tabel dari Taylor tadi. Di sini kita dapatkan ukuran partikelnya itu mikrometer ya, mikron di sini. Jadi setengah mesh itu sama dengan 12.500 mikron, ukuran lubang ayakannya itu. Kemudian 3/8 mesh itu sama dengan 9.500. Kemudian kita cari ukuran rata-ratanya, kita bagi 2. Kemudian setelah dicari ukuran rata-rata aperturnya, maka yang kita cari adalah selisih atau rentang ukuran aperturnya atau rentang ukuran lubang ayakannya. Barulah kita masukkan massa dari masing-masing yang tertahan di dalam ayakannya. Atau di sini adalah massa
kumulatif ya. Kemudian setelah kita dapatkan data massa dari masing-masing ayakan seperti ini, kita cari mass fraction-nya atau fraksi massanya. Jadi fraksi massa ini tadi adalah massa yang tertahan pada masing-masing ayakan dibagi dengan massa totalnya. Jadi dibagi dengan massa totalnya, ini tadi kalau kita lihat ternyata dia ditambah 2,79. Oleh karena itulah di sampel B ini kumulatifnya tadi 4,73. Kemudian setelah diketahui fraksi massanya, kita bisa mencari nilai frekuensi. Ingat, frekuensi tadi adalah fraksi massa dibagi dengan selisih aperturnya atau delta D-nya. Maka kita dapatkan nilai frekuensi untuk masing-masing ukuran, rentang ukuran tadi. Setelah itu kita cari tahu ukuran fraksi massa kumulatif, baik itu yang oversize atau yang tertahan, atau yang undersize, atau yang lolos. Kumulatif tertahan, kumulatif lolos, ini biasanya dipilih salah satu saja. Jadi misal kita sudah memakai kumulatif tertahan atau kumulatif oversize, ini kita tidak perlu melakukan atau menghitung kumulatif undersize. Jadi kita lihat di sini nilai fraksi massa atau persen massa kumulatif untuk sampel A, tentu saja dia 0. Sampai di sini masih sama 0,25, artinya material tersebut lolos hingga ukuran mesh 20. Barulah setelah dia masuk ke ukuran mesh 48, dia tertahan sebanyak 0,25% dari massa totalnya. Begitu juga untuk kumulatifnya, karena sebelum-sebelumnya 0, maka massanya ini sama dengan fraksi massanya. Kemudian turun lagi, lolos lagi ke ayakan berikutnya. Ada yang lolos ke ayakan yang lebih halus di bawahnya, yaitu ayakan lolos 48 mesh dan tertahan 65 mesh. Di sini ternyata ada kumulatifnya itu sebanyak 0,58% massa yang tertahan. Jadi kalau kita lihat di sini 0,58 ini merupakan kumulasi dari 0,25 yang tertahan pada mesh 48 tadi ditambah dengan 0,33, ini adalah fraksi massa yang tertahan pada 65 mesh-nya. Begitu sampai ke mesh yang paling halus, atau sampai artinya min 400 ini adalah ukuran material yang lolos pada penampungan paling akhir di bagian bawah. Itu tentu saja dia nilainya 100 karena akumulasi dari semua material yang diayak. Begitu juga dilakukan untuk sampel B. Kemudian kita dapatkan apabila kita memakai kumulatif tertahan tadi ya, atau yang oversize, maka bentuk grafiknya akan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini sampel B itu dia memiliki fraksi massa kumulatif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sampel A yang berwarna biru di ukuran partikel manapun. Artinya data ini menunjukkan kita bahwa sampel B itu rata-ratanya atau kumulatif ukuran material atau ukuran partikel pada sampel B itu dia lebih besar dibandingkan dengan sampel A. Begitu juga sama apabila undersize. Kemudian yang kita dapatkan dari particle size distribution analysis tadi, kita bisa mengetahui bagaimana profil dari material tersebut, profil ukuran atau profil frekuensi ukuran dari massa material tersebut. Kalau kita lihat di sini, fraksi massa untuk sampel B itu dia bentuknya menjadi bimodal ya, memiliki dua puncak di sini. Di
Di sini puncak pertama dan ini puncak kedua. Artinya partikel B atau sampel B itu dia adalah sampel yang memiliki ukuran partikel yang heterogen. Artinya tidak memusat pada satu ukuran tertentu saja. Tentu saja kalau kita lihat di sini dia memiliki dua puncak, jadi dia ukurannya itu adalah bimodal. Kemudian untuk sampel A, kalau kita lihat di rentang ukuran yang mesh yang kecil, di sini dia tidak terdapat sama sekali atau semuanya lolos. Tapi pada ukuran yang lebih kecil, yang paling kecil di sini min 400 mesh, itu ukuran atau fraksi masanya itu meningkat drastis. Artinya dia terpusat pada satu rentang ukuran tertentu. Jadi kalau kita lihat sampel A ini merupakan sampel dengan model frekuensi skewed, ya, skewed. Tentu saja dengan model tersebut sampel A ini bisa kita katakan dia lebih homogen, walaupun homogennya itu pada ukuran yang lebih kecil, tidak pada ukuran yang rata-rata. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menganalisis sampel umpan dan juga sampel produk dari proses kombinasi. Tentu saja kalau kita bayangkan sampel umpan, itu kan dia materialnya itu ukurannya besar-besar ya. Pasti lebih besar dibandingkan dengan produk hasil grinding, hasil milling, atau hasil proses pengecilan ukuran yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia semakin kecil, semakin ke kiri, ukuran kumulatif tertahannya, ya, maka partikel tersebut bisa kita sebut partikelnya tersebut sudah tereduksi. Dan apabila ukuran partikelnya itu semakin ke kanan, ya, grafik kumulatif tertahannya itu semakin ke kanan, maka partikel atau sampel tersebut bisa kita sebut atau bisa kita asumsikan bahwa adanya proses penambahan ukuran, baik itu melalui proses aglomerasi mungkinnya, atau koagulasi dan lain sebagainya. Proses-proses untuk penambahan diameter ukuran partikel. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan energi dari hasil analisis PSD ini? Jadi ada 3 pendekatan empiris, ya. Yang pertama adalah menggunakan Rittinger atau hukum Rittinger, kemudian hukum Kick, dan yang terakhir hukum Bond. Jadi bisa kita dekati melalui salah satu dari ketiga pendekatan empiris ini. Di sini untuk Rittinger sendiri, daya yang dibutuhkan untuk melakukan kombinasi itu bisa dihitung dengan mengalihkan koefisien Rittinger di sini Kr dikali dengan 1/dSA min 1/dSB. dSA ini adalah ukuran partikel produk dibagi dengan dikurang dengan 1 per ukuran partikel umpan. Tapi ukuran partikel yang mana sekarang? Jadi ada namanya P80. P80 atau D80. D80 itu adalah ukuran partikel di saat masanya itu 80% tertahan. Pada ayakan yang keberapa atau pada ukuran partikel, ukuran apertur yang keberapa
80% 80% massa dari material yang diayak tersebut akan tertahan. Itulah D80 atau P80. Ya. Itu juga kalau kita lihat di sini hukum Bond. Kalau hukum Bond itu di sini ada konstanta 0,3162 dikalikan dengan Bond Work Index atau indeks kerja Bond. Jadi indeks kerja Bond ini bisa kita dapatkan dari hasil eksperimen atau juga bisa kita ambil dari referensi seperti dari textbook atau dari referensi yang lain. Dikalikan dengan 1 per akar DPA min 1 per akar DPB. DPA ini adalah diameter lolos 80% atau 80% yang tertahan pada produk dikurang dengan DPB ini adalah diameter umpan yang 80% lolos dari ayakan. Dan ini merupakan tabel work index untuk beberapa material atau beberapa mineral di sini ya. Kalau kita lihat boksit, work index-nya ini adalah 8,78, coal atau batu bara ini sekitar 13, kemudian quartz atau kuarsa itu sekitar 13,57. Tentu saja work index ini dia berhubungan dengan nilai kekerasan dari masing-masing mineral. Biasanya semakin keras mineral tersebut, maka work index-nya ini semakin besar. Artinya semakin banyak tenaga yang dibutuhkan untuk memecahkan atau melakukan kombinasi terhadap material tersebut. Kita kasih contoh di sini. Untuk menentukan P80 atau DPA tadi, 80% pada ukuran berapa 80% massa ayakannya itu lolos, itu bisa kita lakukan atau bisa kita cari dengan melihat grafik kumulatif tertahannya atau kumulatif undersize-nya. Ya, dari kumulatif undersize ini kan dia di sumbu X-nya itu ada ukuran partikel ya. Jadi kalau kita buat grafik kumulatif undersize, kemudian kita dapatkan misal yang ini adalah untuk produknya, ini grafik untuk ukuran produk, material di produk, kemudian ini untuk ukuran material pada umpan. Nah, dari grafik kumulatif undersize ini kita tarik pada 80%, sini kita tarik sampai mengenai dua grafik tersebut. Jadi pada pertemuan titik itulah material tersebut 80%-nya lolos dari ayakan. Jadi sekarang setelah kita mengetahui pertemuan titik antara kurva kumulatif undersize dan juga 80% lolosnya, barulah kita tarik ke sumbu X ya, angka tersebut untuk mengetahui seberapa besar ukuran material pada 80% tersebut. Nah, nilai ukuran partikel inilah yang kita sebut dengan DPA, DPB, atau P80 tersebut. Jadi untuk final produk dan PIP itu biasanya semakin ke kiri ya. Dari umpan, apabila kita lakukan proses kombinasi, dia grafik kumulatif undersize-nya ini dia akan bergeser ke kiri. Menandakan bahwa material tersebut ukurannya semakin kecil. Ya. Kemudian, kalau kita contohkan, di sini misal kita melakukan kombinasi terhadap mineral kuarsa yang memiliki work index-nya itu 13,57. Ya. Kemudian kita mendapatkan grafik kumulatif undersize-nya untuk umpan di sini, dan juga untuk produk hasil akhirnya.
maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan energi pada proses kombinasi tersebut, ya, dengan menggunakan persamaan empiris dari Bond tadi, yaitu 0,3162 dikalikan dengan work index-nya 13,57 dikali dengan 1 per DPA, DPA-nya akar DPA, kemudian DPA ini adalah ukuran 80%, ukuran pada 80% tertahan pada produknya. Ya, sekitar di sini kalau kita lihat sini sekitar 0,006 ya, harusnya 0,06 ya. Kemudian dikurang dengan 1 min akar DPB. Di sini kalau kita lihat di grafik ini kira-kira 4,5. Maka kita akan dapatkan berapa kilowatt hour per ton yang dibutuhkan untuk melakukan kombinasi material tersebut. Jadi kalau di sini kalau dihitung ya, kira-kira 53,37 kilowatt hour per ton material tersebut dibutuhkan. Jadi itulah informasi yang kita dapatkan dari melakukan analisis PSD ini. Jadi analisis PSD ini sangat dibutuhkan untuk merancang suatu sistem kombinasi yang efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.